Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Saib TV dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan kami di dalam pembelajaran tauhid. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghentikan nikmatnya untuk kita. Dan salah satu nikmat kita adalah kita bisa belajar bareng di dalam media online ini. Semoga ini menjadi sebuah wasilah kami untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu kami hanya manusia biasa yang tentu punya banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita juga tidak melupakan untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa Sahib TV dimanapun Anda berada, setelah pada perjumpaan sebelumnya kita membahas tentang pembagian tauhid, bahwa pembagian tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kita sudah membahas tentang tauhid rububiyah. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada pertanyaan, ma huwa tauhidul ilah? Apa itu tauhid uluhiyah? Huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah kaddu'ai wad dabhi wan nadari. Tauhid uluhiyah itu artinya adalah mengesahkan Allah di dalam beribadah, seperti doa, menyembelih, dan nazar. Inilah tauhid uluhiyah. Secara gampangnya tauhid uluhiyah itu adalah kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan hamba Apa perbuatan hamba? Menyembah Allah. Itulah uluhiyah. Makanya di sini mengesahkan Allah di dalam ibadah kepadanya. Bahwa kita tidak boleh menduakan Allah di dalam ibadah. Tidak boleh kita menjadikan Allah kita duakan di dalam doa kita. Kita berdoa kepada Allah, di sisi lain kita berdoa juga kepada selain Allah. Na'udzubillah, ini menduakan Allah, dan itu adalah hal yang terlarang tentunya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam ibadah yang kita lakukan, dan jenis ibadah itu banyak, kan kita sudah menjelaskan bahwa keberadaan kita di dunia adalah untuk ibadah. Nah, ibadah di sini hanya kita tentukan, kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis menyebutkan 3 contoh ibadah, yaitu doa. Kita berdoa, dan doa itu adalah inti ibadah. Bahwasanya di dalam ibadah yang kita lakukan kandungannya doa, sholat kandungannya doa, dan sebagainya. Yang kedua contohnya adalah dabhu. Apa itu dabhu? Menyembelih. Penyembelihan kita hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah nazar. Nazar kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh-contoh ibadah yang disebutkan oleh penulis. Dalilnya adalah qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, surat Al-Baqarah ayat 163. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Nabi juga menyebutkan hadis ketika mengirim dai-nya ke Yaman. Kata Nabi, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Hendaknya perkara yang engkau ajak kepada mereka pertama kali adalah mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lil Bukhari ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid uluhiyah ini adalah yang menjadikan kita hendaknya hanya beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yang lain. Nah,
Inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Bahwa inti dakwah para nabi dan rasul itu adalah tauhid uluhiyah, yaitu menjadikan umat atau menjadikan pengikutnya para nabi ini untuk hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai Rasul Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya itu satu, yaitu menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang akan membedakan antara kaum mukminin, orang yang bertauhid, dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang mereka adalah pelaku kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seseorang yang bertauhid atau yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh alaihi salam, yang mengikuti nabi-nabi, pengikut nabi, mereka itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah di dalam tauhid uluhiyah, bukan semata-mata di dalam tauhid rububiyah. Karena ini menjadi inti dakwahnya para nabi dan rasul. Itulah sekedar dan pengetahuan kita tentang tauhid uluhiyah. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita. Apa sih makna tauhid uluhiyah itu? Yang kita sudah menjelaskan rububiyah, sekarang uluhiyah, maka ini sekedar untuk menjelaskan sedikit. Semoga ini bisa dipahami. Kami pahami bahwasanya apa yang kami sampaikan tidak serta atau tidak sempurna, mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya. Tentunya kritik dan saran yang membangun bisa dialamatkan ke Sahib TV. Kita berharap semoga kita bisa saling belajar bersama, kita saling menuntut ilmu bersama demi untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga para pemirsa Sahib TV dimanapun Anda berada. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.